Gunung Arjuna itu kan sudah nyebar kemana-mana Pak Jen. Ada yang di Manado, ada yang di Sumatera Utara dan di mana-mana. Jadi tetap kuncinya pada trah lereng Arjuna itu, karena itu hukum. Sejak ribuan tahun yang lalu, Gunung Arjuna itu adalah gunung suci yang menyelamatkan manusia-manusia pada waktu Atlantik tenggelam. Waktu itu dipimpin oleh seorang Brahmana yang namanya Romo Simo Singoro Wonokerto ya. Lalu waktu itu eksodus ke puncak Gunung Arjuna. Setelah itu turun mendirikan kerajaan yang namanya Hestina ya. Yang akan memimpin bangsa ini Satrio Piningit itu persisnya dari trah Gunung Arjuna. Gunung Arjuna ya. Trah Gunung Arjuna. Mungkin di Jawa Barat, mungkin di Jawa Tengah bisa, tapi trah Arjuna. Trahnya tetap dari Arjuna. Iya. Dan itu harus semacam keharusan. Karena ini sudah di samping fatwa leluhur juga merupakan bacaan alam. Karena sebelumnya saya sudah membuat buku yang judulnya 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Jadi nanti kalau usul Mbak Astrid itu saya membuat buku budaya Jawa. Wong Jawa lek turu piye, lek maem piye, lek nyambut gawe piye, lek srengenge meletek piye, lek srengenge wis mislup piye. Itu semua dibuat nanti itu. Ya mudah-mudahan lah segera rampung. Yang tadi terkait dengan yang akan memimpin Indonesia, tampaknya juga dari Jawa Timur nantinya. Mudah-mudahan seperti itu ya, mudah-mudahan, karena semua kelihatannya sudah siap. Jawa Timur itu tidak harus Blitar, tidak harus Surabaya, Banyuwangi, Madiun ataupun Tulungagung, Kediri ya. Orang Jawa Timur trah Gunung Arjuna itu kan sudah nyebar kemana-mana Pak Jen. Ada yang di Manado, ada yang di Sumatera Utara dan di mana-mana. Jadi tetap kuncinya pada trah lereng Arjuna itu, karena itu hukum. Sejak ribuan tahun yang lalu, Gunung Arjuna itu adalah gunung suci yang menyelamatkan manusia-manusia pada waktu Atlantik tenggelam. Waktu itu dipimpin oleh seorang Brahmana yang namanya Romo Simo Singoro Wonokerto ya. Lalu waktu itu eksodus ke puncak Gunung Arjuna. Setelah itu turun mendirikan kerajaan yang namanya Hestina ya. Hesti itu gajah, no itu wujud. Daerah yang banyak gajahnya. Kalau sekarang nggak ada, karena sudah eksodus ke Sumatera. Karena Krakatau meletus, Semeru meletus, Merapi meletus, itu binatang tuh perka terhadap alam, eksodus ke sana. Tapi di Sungai Berantas dulu banyak ditemukan gading-gading yang panjangnya 2 meter itu ya. Jadi yang akan memimpin bangsa ini Satrio Piningit itu persisnya dari trah Gunung Arjuna. Gunung Arjuna ya. Trah Gunung Arjuna. Mungkin di Jawa Barat, mungkin di Jawa Tengah bisa, tapi trah Arjuna. Trahnya tetap dari Arjuna. Iya. Dan itu harus semacam keharusan. Karena ini sudah di samping fatwa leluhur juga merupakan bacaan alam. Ya. Alam sudah menulis yang Maha Kuasa menulis berbentuk alam. Di puncak Gunung Arjuna itu ada namanya sumber berantas. Sumber berantas itu mengalir ya. Mengalir ke sini lalu ke Panjen, ke Tulungagung, Kediri, lalu ke Laut Utara. Itu bentuknya kalau dilihat dari utara itu angka 9, kalau dari selatan angka 6. Itu tulisan Sang Maha Kuasa. Artinya manusia di Lembah Arjuna ini adalah satria-satria yang selalu menjunjung, mengangkat harkat kewibawaan bangsa di dunia, khususnya Jawa, umumnya Indonesia, secara global dunia. Tapi temanya dari sisi paham, Satrio Piningit itu seorang nasionalis ya? Oh, nasionalis, harus nasionalis. Bahasanya harus, karena apa? Banyak
negara semua nasionalis, Yeah. Eropa nasionalis, Cina nasionalis, Rusia nasionalis, Inggris nasionalis. Tapi nasionalisme yang bagaimana? Yeah. Nasionalisme Inggris adalah nasionalisme monarki yang parlementer. Raja, pemerintahnya dipimpin Perdana Menteri. Lalu nasionalisme Cina adalah nasionalisme yang sangat rasional berpikir, ya, mengabaikan unsur-unsur faktor X yang tidak jelas, tidak mau. Tapi bukan berarti Cina jelek loh. Di Cina itu masjid ada, gereja ada, pura ada, dan manusianya dipersilahkan kepercayaannya kepada apa? Sedekah boleh, kebong dupa boleh, anu boleh. Tapi negara bagaimanapun tetap negara, tidak boleh ikut campur. Karena mengatur negara dengan penduduk 1,3 miliar itu tidak gampang. Rusia juga begitu, ya. Singapura juga nasionalis. Tapi di antara nasionalis tadi itu, nasionalis yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan aja nasionalisme Indonesia, ya. Karena itulah yang oleh Bung Karno disebut marhainisme, dari kata-kata marhen. Marhen itu adalah orang yang sregep, orang yang rajin bekerja, wilayahnya dan tanahnya kaya tapi miskin. Siapa yang memiskinkan? Sistem, ya. Jadi nasionalisme Indonesia itu tidak boleh membenci kepada nasionalis yang lain. Silakan, itu urusan hidup sendiri-sendiri. Tapi justru kita ini ada untuk mewarnai, ya, mempengaruhi supaya mereka itu menjadi satu kesatuan, ya, yang bagus begitu. Nah, inilah perbedaannya nasionalisme Pancasila dengan nasionalisme yang lainnya. Tapi untuk Indonesia nanti itu kelihatannya nasionalisme kita itu akan kembali bukan meniru Inggris, karena Inggris itu mengeterapkan teori Mojopahit.